Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban muhawarasama syamsal bayani fi suduril ulama fa absaru mu'jizatal qur'ani wadihatan bisaqiil burhani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa shalawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bernapas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya dan disehatkan lahir batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak. Saya mahasiswa STAI Darul Pala. Oke, program studi saya yaitu Pendidikan Agama Islam semester 1. Oke, mungkin saya di sini akan memenuhi tugas UTS saya yaitu tahsin Al-Qur'an. Dosen pengampu yaitu Bapak Muharyana MPD. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang makhorijul huruf dan bagaimana cara pelafalan makhorijul huruf dengan benar. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui makhorijul huruf itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Itu makhorijul huruf. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan memperdalam tentang makhorijul huruf. Mengapa sangat dipentingkan bagi kita? Karena makhorijul huruf itu adalah salah satu kewajiban utama sebelum kita belajar membaca Al-Quran. Maka daripada itu kita semua diharapkan, diwajibkan untuk terlebih dahulu memahami dan mempelajari makhorijul huruf supaya kita dalam membaca Al-Quran kita benar ya, sesuai dengan hukum-hukum aturan tajwid ya. Oke, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jazariyah, disebutkan id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ya'lamu makhorijal hurufi wa sifati liyalfazu bi absuhil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masohifi. Tuh mungkin mengenai makhorijul huruf, bahwa penting banget bagi kita untuk mempelajari terlebih dahulu makhorijul huruf. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dari pembagian makhorijul huruf mengenai 5 makhraj yang am tersebut ya. Apa saja? Oke, saya akan jelaskan. Oke, yang pertama dari 5 makhraj yang am tersebut, yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf. Oke, next. Dari al-jauf ya. Apa itu artinya al-jauf? Al-jauf itu artinya adalah rongga mulut. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu artinya al-jauf. Jadi yang pertama, makhraj pertama ini adalah al-jauf, yaitu tempat keluarnya jadi al-jauf. Lalu apa saja huruf-hurufnya dari makhraj al-jauf? Oke, yang pertama yaitu alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ada iya. Nah, ini ada alif, waw, iya yang sukun ya, yang sukun. Sering disebut huruf mad ya. Itu disebut huruf mad. Alif, waw, iya. Itu disebut huruf mad. Nah,
Berarti alif, waw, iya ini 3 huruf ini makhrajnya itu dari al jauf. Ini ketiga huruf ini itu apa? Adalah huruf-huruf mad. Jadi ketika apa? Makhraj tersebut apa? Tempat keluarnya itu ketika huruf tersebut menjadi mad ya. Huruf tersebut menjadi mad. Berarti alif sukun sebelumnya harkat jabar. Kemudian wawu sukun sebelumnya harkat vs. Kemudian iya sukun sebelumnya harkat kasrah. Nih ya. Kita buatkan contoh seperti kola. Kemudian dari wawu yakulu. Kemudian dari iya qila. Nah, dari alif kola. Nah, ini mad ya, mad. Jadi makhraj alif ini tempat keluarnya ini dari al jaufu ketika menjadi mad. Al jaufu ya. Yakulu. Nah, sama ini juga wahu. Sama makhrajnya ini dari al jaufu. Itu dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian iya ya. Kemudian iya. Iya di sini juga sama. Makhrajnya ini dari apa? Dari makhraj al jaufu. Mungkin ini dari makhraj pertama yaitu al jaufu. Mungkin dari makhraj al jaufu ini belum membahas tentang apa makhrajnya huruf hijaiyah ya. Oke, lanjut kepada makhraj kedua. Makhraj kedua yaitu ada apa? Al halq. Al halaq. Al halq. Tapi itu al halqu. Al halqu itu adalah apa? Artinya tenggorokan. Nah, ini al halqu artinya tenggorokan. Berarti makhraj atau tempat keluarnya makhraj yaitu dari tenggorokan. Apa saja makhraj yang ada di dalam tenggorokan, yang keluar dari tenggorokan? Oke, di sini dari al halqu itu menjadi apa? Terbagi menjadi 3 makhraj. Dari al halqu ini menjadi 3 makhraj, dibagi menjadi 3 makhraj. Apa saja? Yang pertama ada aqsal. Kedua ada wastu. Dan ketiga ada adna. Dari makhraj al-halqu ini terbagi menjadi 3 makhraj, yaitu makhraj aqsa, yaitu aqsal halqi ya. Kemudian wastul halqi dan ketiga ada adnal halqi. Itu dari makhraj al-halqu, dari makhraj yang bangsa tenggorokan ya, yang keluarnya dari tenggorokan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari makhraj gitu, keluarnya dari bangsa tenggorokan itu ada al-aqsal halqi. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi adalah pangkal tenggorokan. Kemudian ada wasul halqi. Apa itu wasul halqi? Wasul halqi itu adalah tengah-tengah tenggorokan. Itu wasul halqi. Kemudian ada adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adnal halqi itu adalah ujung tenggorokan. Oke, perlu kita ketahui
antara aqsal halqi dan adnal halqi itu berbeda. Kadang-kadang kita salah pemahaman ya, kurang tahu mana adnal mana aqsal ya. Yang disebut aqsal halqi, yang pertama aqsal halqi yaitu pangkal. Jadi pangkal itu di bagian bawah tenggorokan paling dalam. Nah ini aqsal. Aqsal berbeda dengan adnal. Adnal itu ujung, bukan ujung bawah. Jadi di sini di atas itu adnal halqi. Oke, saya bahas dari satu ini. Dari yang pertama yaitu aqsal halqi, yaitu pangkal ya. Pangkal tenggorokan. Dari pangkal yuk naik ke atas ke tengah, lalu naik ke ini ke ujung tenggorokan. Dari aqsal halqi ya, yaitu pangkal tenggorokan. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-huruf dari aqsal halqi. Huruf-huruf dari aqsal halqi itu ada dua ya. Huruf dari aqsal halqi ada dua, yaitu hamzah dan ha ya. Hamzah dan ha. Jadi huruf hamzah ini adalah makhrajnya dari aqsal halqi. Tempat keluarnya itu dari aqsal halqi. A I U A I U Ba. Nah, itu dari aqsal halqi, yaitu dari pangkal tenggorokan. Itu huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Kemudian ha sama seperti hamzah. Ha juga sama seperti hamzah ya. Ha sama seperti hamzah. Keluarnya itu dari aqsal halqi, dari apa? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Makhraj ha itu. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Itu ya sama seperti hamzah dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan, huruf hamzah dan ha. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina nah, rasakan di sini dari pangkal tenggorokan. Kemudian ada wastul halqi. Wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Yaitu tengah-tengah tenggorokan di sini, dari tengah-tengah tenggorokan. Apa saja huruf-hurufnya? Jadi hurufnya itu ada dua ya. Dari wastul halqi hurufnya ada dua. Yang pertama ain ya. Ain. Yang kedua ha. Nah, ain dan ha. Berbeda dengan hamzah dan ha. Kadang-kadang kita dalam melafalkan ya, dalam mengucapkan huruf ain, kadang kita sama ya dengan huruf hamzah. Padahal perlu kita ketahui lebih awal, perlu kita ketahui lebih dahulu, perlu kita ketahui lebih paham ya. Dari segi makhrajnya itu berbeda ya. Dari makhrajnya itu berbeda. Kalau hamzah itu dari aqsal halqi, kalau ain dari wasul halqi. Kadang-kadang kita sama dari pengucapannya. Ya kita lebih awal harus memahaminya terlebih dahulu makhrajnya. Itu huruf ain ya, dari wasul halqi dan ha. Ain itu termasuk makhrajnya itu termasuk ke dalam tengah-tengah ya. Termasuk tengah-tengah tenggorokan. A I u ba a I u ba. Nah, jangan dimasukkan ke hidung, itu salah ya. Tapi di tengah-tengah tenggorokan itu huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu di dalam apa? Di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian ha, huruf ha sama seperti huruf ain dari tengah-tengah tenggorokan. Huruf ha sama dari tengah-tengah tenggorokan, yaitu makhrajnya ya dari tengah-tengah tenggorokan. Ha hi hu bah.
ha, hi, hu, bah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim, him, him. Nah, rasanya dari tengah-tengah tenggorokan. Kita menglafalkan atau mengucapkan huruf H itu dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga dari makhraj al-halqu ini ada adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adnal halqi ini adalah ujung ya, ujung tenggorokan yang paling atas, ujung tenggorokan. Adnal halqi adalah ujung tenggorokan. Lalu apa saja huruf-hurufnya? Hurufnya ada dua. Yang pertama ghin ya. Yang pertama ghin dan yang kedua ada kho. Ghin dan kho. Jadi huruf ghin makhrajnya itu dari adnal halqi. Huruf ghin yaitu dari ujung tenggorokan di sini. Ghin, go, ri, go, ri, go, ri, gu, bag, go, ri, gu, bag. Nah, itu dari adnal halqi, yaitu ujung daripada tenggorokan. Kemudian sama huruf kho, sama seperti ghin, yaitu dari adnal halqi juga, dari adnal halqi atau ujung tenggorokan. Kho, khi, hu, bah, kho, khi, hu, bah. Nah, dari ujung tenggorokan. Khair, khair, khair. Ya, khair itu dari ujung tenggorokan ya makhrajnya. Jadi dari makhraj al-halq ini terbagi menjadi tiga, yaitu dari aqsal halqi, kemudian wastul halqi, kemudian adnal halqi. Mungkin itu dari pembahasan kedua, yaitu al-halqu. Mungkin itu dari sedikit pembahasan saya tentang makhrijul huruf. Yang pertama yaitu al-jauf dan al-halq. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang makhrijul huruf al-jauf dan al-halq. Yang keluar jadi al-jauf dan al-halq. Untuk makhrij huruf ketiga yaitu al-lisan, mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, hanya akan menyebutkan saja apa saja yang ada di dalam al-lisan, karena di dalam al-lisan itu makhrajnya paling banyak ya, ada 10 makhraj. Mungkin pada kali ini saya tidak akan menyampaikannya. Di video selanjutnya saya akan menyampaikannya tentang makhraj al-lisan. Mungkin perlu diketahui dari makhraj al-lisan ini sama ya, terbagi menjadi 4. Ada aqsal lisan, kemudian ada wasful lisan, kemudian ada hafatul lisan, kemudian ada torful lisan. Mungkin itu dari alisan. Jadi pembahasan dari alisan selanjutnya ada di video selanjutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian atau banyak salahnya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian cukupan dari saya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.